Ketupat ataupun lontong biasanya jadi salah satu hidangan wajib saat hari raya. Biasanya sih paling enak disajikan dengan opor ataupun aneka gulai khas Indonesia. Nah, kalau lontong bercita rasa manis ini sudah pernah nyoba belum? Ini dia lontong spiku. Lontong yang terbuat dari kue lapis berisi coklat, lalu digulung menyerupai lontong. Wah, kreatif juga ya. Dan karena bisa tahan lama sampai 1 tahun, lontong ini bisa menjadi hantaran lebaran buat sanak saudara yang ada di luar kota loh. Cekidot cara membuatnya yuk, come on! Untuk membuat lontong spiku, kita harus menyiapkan adonan kue spiku alias lapis legitnya nih. Pertama, pecahkan telur yang akan digunakan untuk membuat lontong spiku. Ambil bagian kuningnya saja ya. Dalam sehari produksi, pabrik ini mampu menghabiskan 500 kg telur loh. Wih, ya wajar sih karena membuat lontong spiku memang membutuhkan banyak telur. Telur akan membuat kue lapis menjadi lebih lembut dan empuk. Oke deh, telurnya sudah siap. Berikutnya kita siapkan bahan-bahan lainnya yuk, seperti gula pasir dan tepung terigu. Dan ini nih resep bumbu khusus membuat kue lapis. Bumbu ini juga yang membuat kue lapis disebut sebagai kue spiku, yaitu karena bumbu rempah-rempah yang terdiri dari bubuk cengkeh, kayu manis, pala, dan kapulaga. Oke deh, saatnya membuat adonan lontong spiku. Masukkan gula pasir pada wadah mixer yang sudah berisi telur ya. Masukkan juga bumbu rempah sebagai ciri khas aroma dan rasa pada lapis legit. Aduk-aduk terus selama 15 menit sampai mengembang. Setelah adonan mengembang, tambahkan bahan lain seperti tepung terigu dan margarin yang sudah bercampur pasta. Aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Adonan ini bisa menghasilkan lebih dari 10 loyang lontong spiku loh. Oke deh, adonan sudah siap dibuat kue lapis legit. Siapkan loyang berukuran 60 x 60 cm. Olesi margarin agar adonan kue nggak lengket saat mengoven nanti. Lapisi juga dengan kertas teflon yang juga sudah diolesi margarin pada bagian luarnya. Dijamin nggak akan lengket deh kuenya. Tuang dan ratakan adonan lapis legitnya ke dalam loyang. Cara memanggangnya unik banget loh. Tarik dan dorong loyang berkali-kali. Hal ini harus dilakukan biar setiap lapisan kuenya punya tingkat kematangan yang sama. Putar searah 180 derajat. Dan tidak sampai 5 menit, adonan sudah matang deh. Sekarang kita buat lapisan kedua ya. Caranya tinggal tuang dan ratakan adonan di atas lapisan pertama. Oven adonan selama kurang lebih 10 menit. Wah, kue lapisnya sudah hampir jadi nih. Tuh, loyang kuenya sudah bisa diangkat. Pindahkan kue lapis ke rak penyimpanan untuk didinginkan. Tujuannya untuk menurunkan suhu kue lapis menjadi lebih rendah dan membunuh bakteri pada kue lapis. Beberapa saat disimpan, baru deh lembaran kue lapisnya bisa dipotong menjadi 4 bagian. Lanjut, olesi pasta coklat di permukaan atas kue lapisnya ya. Gulung kue lapis secara perlahan dan hati-hati. Kalau enggak bisa pecah gulungannya tuh. Dan gagal deh bikin lontong spikunya. Gulungan yang masih panjang ini kemudian dipotong menjadi 2 bagian, masing-masing sepanjang 15 cm dengan berat sekitar 100 gram. Masukkan tiap potongan ke dalam plastik, lalu vakum agar kue lebih tahan lama. Bahkan bisa sampai setahun loh. Wih, hebat ya. Oh iya, bakteri dan kuman gak bisa masuk juga tuh. Kue lapis seperti ini ada juga di beberapa negara seperti Belanda, bahkan Jepang. Meski bentuknya berbeda. Tapi kalau lontong spiku jelas cuma ada di Indonesia dong. Kandungan energi dan protein yang dikandungnya baik banget untuk tubuh jika dikonsumsi tidak berlebihan. Dan menikmatinya pas banget jika ditemani dengan teh hangat. Aduh, nggak boleh ngiler ya. Nanti puasanya nggak afdol loh. Teman-teman, kue spiku atau kue lapis legit pernah dinobatkan sebagai kue terlezat di dunia loh. Wih,
Keren banget ya. Gak heran deh kalau kue yang satu ini selalu disajikan saat hari raya. Sebenarnya kue lapis legit sudah eksis sebelum Indonesia merdeka loh. Awalnya kue ini dibuat oleh orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Terinspirasi dari kue lapis Eropa, tapi resepnya disesuaikan dengan menggunakan rempah khas Indonesia. Dalam resep aslinya, kue lapis legit dibuat minimal 18 lapisan. Lapisan inilah yang membuatnya dinamai spiku, alias kue berlemak. Karena selain menggunakan banyak telur dan mentega, tampilannya mirip seperti lapisan lemak. Lapisan yang banyak ini juga membuat kue lapis legit dijadikan sebagai simbol kemakmuran atau hoki yang berlapis-lapis dalam budaya Tionghoa. Nah, lapisan ini juga yang membedakan kue lapis legit dengan lapis Surabaya. Kalau lapis legit punya 18 lapisan, lapis Surabaya hanya punya 2 hingga 3 lapis. Jadi, jangan sampai ketuker ya.